Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala rahmat, nikmat, karunia dan hidayahnya lah kita dapat dipertemukan pada sore jelang senja Ramadan 1444 Hijriah, edisi 7 April, hari ke-16 Ramadan. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, bahagia jumpa kembali kurang lebih 1 jam ke depan bersama saya Tati Sulastri dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa sahabat Ramadan di manapun Anda berada, acara ini disponsori oleh Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, PT Penggadaian Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, Abiu Event Organizer, Toko Emas Mulia, Darevan Hotel, CNC Birthday. Dan pemirsa, telah hadir sore hari ini narasumber juga 3 kelompok jamaah majelis taklim, dan saya akan perkenalkan satu persatu. Ya, dari ujung kiri yang cantik-cantik sekali, yang anggun, bajunya bagus sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling ujung kiri yang cantik dan manis, dari majelis taklim mana? Ketuanya siapa? Anggotanya ada berapa? Dan kegiatan di bulan Ramadan apa saja? Silakan Ibu cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IWSS Kota Sorong yang diketuai oleh Haji Namira Hamid. Keanggotaan kami itu ada, selain pengurus cabang ada sekitar 30-an dan ada ranting-ranting. Kami sudah memiliki 10 ranting yang berjumlah anggota masing-masing ranting sekitar 30 per ranting. Jadi anggota seluruhnya sekitar 300-an orang untuk IWSS Kota Sorong. Ya, Bunda ya. Iya. Anggotanya subhanallah, kalau sehat panjang umur tahun depan IWSS bisa tampil sendiri, kasih penuh studio. Ya. Iya. Kegiatan di bulan Ramadan apa saja ini, Bunda? Untuk kegiatan di bulan Ramadan ini kemarin kami membuka posko untuk korban kebakaran. Selanjutnya kami juga mendistribusikan semua sumbangan-sumbangan dari anggota-anggota yang kena berdampak kebakaran kemarin. Ada juga kami punya pos lansia yang
setiap bulan juga berjalan. Alhamdulillah sudah berapa tahun, sekitar 16 tahun ya kita punya pos lansia. Iya. Jadi ada pos lansia. Kegiatan Ramadannya itu membantu saudara-saudara yang kena kebakaran kemarin. Dan insya Allah hari Senin kami akan mengadakan buka puasa bersama dengan seluruh anggota USS Kota Sorong. Bersama di sekretariat ya Bunda kan? Untuk ini kita mengambil Masjid Al-Azhar di Polres. Oh iya, di Al-Azhar Polres. Saya kira buka bersamanya di studio Bunda. Sebentar. Terima kasih untuk perkenalannya Bunda ya. Terima kasih. Alhamdulillah pada sore hari ini banyak sekali yang hadir. Ya, cantik-cantik. Dan selanjutnya saya ingin perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Majelis Taklim mana dan berapa anggotanya, kegiatannya apa di bulan Ramadan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Siti Hawa. Kita dari Kerukunan Baruta. Ibu sebagai ketua di Baruta. Ketuanya beliau tidak berkesempatan hadir karena tinggalnya di Katapo. Oh iya, tinggal di Katapo. Ya, Baruta sendiri Ibu, pingin tahu. Baruta itu apa ya Bu ya? Baruta itu nama kampung. Oh, jadi nama kampung, bukan singkatan ya Bu ya? Bukan singkatan. Iya, silakan Ibu. Kegiatannya apa saja? Kegiatannya kita tadarus. Ya. Dan kita baru mulai juga, baru berbentuk, belum ada kegiatan yang lain. Ya, sudah berapa tahun Ibu? Belum sampai 2 tahun sih. Karena baru 1 tahun. Masya Allah ya. Terima kasih Ibu untuk perkenalannya. Mudah-mudahan keluarga besar Baruta Kota Sorong lebih berkembang ya Bu ya, lebih banyak anggotanya ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Selanjutnya yang cantik, hijau-hijau, wah pada sore hari ini cantik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majelis Taklim mana? Siapa ketuanya? Namanya siapa? Kegiatannya apa di bulan Ramadan? Silakan Ibu. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Hidayah kilometer 12. Ya. Saya Ibu Sulastri sebagai ketua Majelis Taklimnya. Kami berjumlah kurang lebih 200 jamaah ya, 200 anggota. Kemudian yang hadir pada saat ini kurang lebih 27. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, bahwasanya kegiatan kami untuk Majelis Taklim Al-Hidayah sebelum bulan Ramadan kita menggalang kumpul sembako untuk berbagi. Salah satunya adalah di Kelalin Mu'alaf. Ya. Kemudian begitu masuk di bulan suci Ramadan, ada berbuka bersama setiap hari di Masjid Al-Hidayah. Kalau bunda-bunda berkenan silakan hadir, masih ada waktu dan kesempatan. Kegiatan kemudian PKM Al-Hidayah sangat padat memang. Ya, kemudian kita berzikir bersama menjelang berbuka. Kemudian masih banyaklah kegiatan-kegiatan yang lain dan alhamdulillah semuanya kompak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa tanya satu, 200 orang itu ibu-ibu saja kah campur dengan bapak-bapaknya, Majelis Taklim dengan bapak-bapak? Oh iya. Terima kasih Ibu untuk Majelis Taklim Al-Hidayah kilometer 12 ya. Mudah-mudahan makin banyak anggotanya. Alhamdulillah. Pemirsa di rumah juga jamaah di studio sudah perkenalkan satu persatu jamaah yang hadir pada sore hari ini, dan saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Tentunya ibu-ibu di studio sudah pada kenal ya Bu ya? Sudah? Kalau belum, saya akan perkenalkan, beliau adalah Bapak Ustadz Haji Saiful Maliki Arif, SHUD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah beliau sesibuk apapun kegiatan karena beliau adalah seorang wakil rakyat. Wakil rakyat, anggota Dewan Papua Barat ya.
PW ya Ustaz ya? Ya, Pimpinan wilayah Papua Barat. Beliau dari mana Ustaz ya? Dari PKS, Oh, Partai dari Keadilan Sejahtera. PKS ya. Beliau juga masih sempat memberikan ilmu tausiahnya senantiasa kepada umat ya. Ustaz, kegiatan Ramadan. Nah, ini tadi sudah ngomong-ngomong Bu, habis ini mau ke sana. Bagaimana Ustaz kegiatan Ramadan? Padat Ustaz? Ya, insya Allah di bulan Ramadan bukan berarti aktivitas kita dikurangi, tapi justru aktivitas sebagai penggiat dakwah ini sangat padat gitu. Iya. Jadi kalau saya terjadwal di Kemenak ngisi tausiah sholat tarawih biasa. Sholat tarawih. Semalam saya di Masjid Al Hidayah. Kalau ibu-ibu yang sholat tarawih pasti ketemu. Iya. Kemudian kalau di PKS kita banyak kegiatan juga, antara lain ikut berbuka puasa. Kemudian kita juga Senantiasa setiap sore ya Ustaz isi tausiah sepertinya. ya Iya. Oke, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan senantiasa terus kepada Ustadz sekeluarga sehingga masih tetap memberikan ilmu dan wejangan kepada umat tentunya Ustadz ya. insya Allah. Iya. Amin. Ustadz, pada kesempatan sore hari ini kita akan membawakan materi apa ini Ustadz? Insya Allah pada sore hari ini kita akan membawakan materi tentang bagaimana hidup di bawah naungan Al-Quran. Iya, alhamdulillah karena kita sudah menjelang ya 17 Ramadan ya Ustadz ya. Ya, ibu-ibu jemaah di studio juga pemirsa di rumah. Materi kali ini yaitu di bawah naungan Al-Quran. Bagaimana caranya agar kita sebagai umat Islam senantiasa hidup di bawah naungan Al-Quran akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber. Untuk itu pemirsa di rumah juga jamaah di studio, mari kita ikuti kajiannya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi sahbihi wa sallim taslima. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yaitu bulan Ramadan. Tentunya kenikmatan hadir di bulan Ramadan ini harus senantiasa kita syukuri. Disyukuri dengan cara kita mengisi bulan-bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir kita. Bisa jadi Allah mengkaruniakan kita khusus Ramadan ini untuk kita gitu. Karena mungkin di bulan-bulan Ramadan yang lalu atau di tahun-tahun yang lalu kita pernah berbuat kesalahan, kita pernah berbuat kehilafan. Makanya sayangnya Allah Subhanahu wa taala kemudian mempertemukan kita dengan Ramadan dalam rangka apa? Dalam rangka membersihkan kita, menyucikan kita, mengembalikan kita ke fitrahnya kita, sehingga kita nanti keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan fitrah dan bersih dari dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Insya Allah kita semua yang hadir baik di studio CWM channel ini, dalam acara ini, kemudian pemirsa di rumah nantinya akan mendapat syafaat yaumil akhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa channel yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang telah saya bacakan di atas tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan ini bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan, sering disebut pula dengan Syahrul Quran. Jadi bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia, bulan yang penuh mubarakah ini sengaja dipilih Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, sehingga bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia dibanding dengan bulan-bulan yang lain di luar dari bulan Ramadan. Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian menjadi pertanyaan untuk kita, apakah kalau Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, tapi kenyataannya bahwa Al-Quran menurut yang kita pelajari adalah diturunkannya Al-Quran ini setiap saat, pada saat peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran diturunkan berangsur-angsur kepada beliau. Sebenarnya memang ini tidak ada perbedaan. Al-Quran itu diturunkan sekaligus pada bulan Ramadan. Dari Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah suatu tempat di langit dunia pada bulan Ramadan secara langsung, secara keseluruhan. Baru setelah itu oleh malaikat Jibril diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW menurut peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka memberi pelajaran kepada kita agar Al-Quran itu mudah dipahami, agar Al-Quran itu mudah dipelajari, agar Al-Quran mudah dilaksanakan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat di ayat Al-Baqarah tadi, di ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudalin nasi wa bainati minal huda wal furqan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Kemudian Allah melanjutkan hudalin nas sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan Allah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia. Nah, petunjuknya untuk apa? Petunjuknya ini ada dua hal di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah petunjuk bagaimana manusia berhubungan, bagaimana manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manusia itu mengenal Tuhannya. Kemudian setelah manusia itu mengenal Tuhannya, bagaimana kemudian manusia itu berhubungan dengan Allah. Ya. Berhubungan hablum minallah gitu. Ya. Nah, di situ dijelaskan siapa Allah, kemudian siapa Tuhannya manusia. Kemudian Al-Quran juga memberi petunjuk agar manusia melepaskan diri dari Tuhan-Tuhan yang ada di dunia, sembahan-sembahan manusia di dunia, kemudian memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tauhid yang berhubungan dengan keesaan Allah, agar manusia ini beribadah hanya memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam beribadah hendaknya kita memurnikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, setelah mengenal Tuhannya, kemudian manusia juga diajari bagaimana cara beribadah kepada Allah. Kemudian di dalam Al-Quran itu juga dijelaskan cara-cara bagaimana beribadah. Ada bagaimana kita sholat, kemudian bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana kita berhubungan dengan Allah, ibadah mahdoh, semua dijelaskan di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Iya, Ustadz, kita bisa sambil lagi nanti. Oke. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, Mutiara Islam, Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah.
Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, termasuk jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa masih dengan jamaah, yaitu jamaah dari Majelis Taklim IWSS Kota Sorong, Majelis Taklim Baruta Kota Sorong, Majelis Taklim Al-Hidayah Kilometer 12, dengan narasumber kita Bapak Ustadz Haji Syaiful Maliki Arif, SHUD MSI, dengan materi di bawah naungan Al-Quran. Apa dan bagaimana pemirsa juga jamaah tadi sudah dikaji sedikit oleh narasumber, namun masih ada beberapa yang akan dikaji. Untuk itu saya akan memberikan semangat kepada jamaah yang di studio. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, bahagia. Yang kompak sekali lagi ya, supaya nggak ngantuk. Apa kabar ibu-ibu yang cantik semuanya? Alhamdulillah sehat, bahagia. Alhamdulillah sehat dan bahagia. Ustadz, ibu-ibu semangat, berarti Ustadz juga semangat untuk melanjutkan tausiahnya. Silakan Ustadz. Ya, baik pemirsa CWM Channel di dalam acara Mutiara Ramadan, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami lanjutkan bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Yang pertama, petunjuk bagaimana kita hablum minallah, bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Kemudian yang kedua, petunjuk bagaimana kita hablum minannas, bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Itu juga diatur dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatur bagaimana kita hendaknya berlaku atau bertata krama sesama manusia, baik itu berhubungan antara keluarga, antara orang tua dan anak, antara suami, istri, kemudian antara masyarakat atau tetangga, dan seluruhnya gitu. Ini menegaskan bahwa agama Islam bukan saja agama yang mengatur hubungan dengan Allah saja. Hablum minallah. Kita tidak boleh hanya menjaga ibadah kita, hubungan kita dengan Allah, kemudian kita mengabaikan hubungan kita dengan sesama manusia. Itu tidak diperkenankan dalam agama Islam. Seseorang yang bagus ibadahnya kepada Allah, dia juga harus bagus akhlaknya dengan sesama manusia. Dia harus bagus akhlaknya dengan orang tua, dia bagus akhlaknya mengerti kewajiban-kewajiban dengan orang tua, dengan anak, bagaimana dia berlaku sebagai seorang istri kepada suami, kemudian sebaliknya suami kepada istrinya. Kemudian bagaimana juga dia menjalin hubungan baik dengan sesama tetangga, dan bagaimana dia menjalin hubungan bermasyarakat dengan baik. Itulah seorang muslim yang sejati. Karena di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah, orang-orang yang pandai untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, pada saat itu Rasulullah, di suatu kisah Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah menyatakan, tahukah kalian siapa orang-orang yang muslih, orang-orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut, sahabat berkata bahwa orang yang bangkrut adalah orang yang sudah tidak punya harta. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang kemudian datang di akhirat dengan pahala sholat, pahala zakat, kemudian pahala puasanya, dia datang kepada Allah. Namun dia juga datang dengan dosa-dosa akibat tidak bisa menjaga hubungan dengan sama manusia. Dosa-dosa menganiaya orang, mengambil hak orang, kemudian menyakiti hati orang, kemudian tidak diselesaikan di dunia. Kemudian pahalanya yang tadi yang dibawa itu kemudian dilimpahkan kepada orang-orang yang pernah disakitinya. Kalau sampai orang-orang sekian banyak orang yang pernah disakiti kemudian pahalanya tidak cukup, maka kemudian dosa-dosa orang yang pernah disakiti itu dilimpahkan kepada orang yang rajin ibadah tadi. Kemudian orang-orang itu diseret ke dalam neraka. Inilah peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita sebagai Muslim harus menjaga hubungan kita pada Allah, juga menjaga hubungan dengan sama manusia. Dan untuk itulah Al-Quran ini diturunkan sebagai hudalin nas, sebagai petunjuk manusia supaya jangan salah arah. Bagaimana dia menjaga hubungannya dengan sama manusia, kemudian bagaimana dia menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di ayat itu hudalinas wa bayyinati minal huda. Al-Qur'an juga memuat penjelasan-penjelasan tentang petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan. Jadi seperti saya utarakan bahwa Al-Qur'an tidak sekedar hanya memerintah, tapi dia juga menyertakan petunjuk-petunjuk bagaimana caranya kita untuk melaksanakan petunjuk itu. Tentunya untuk mengetahui bagaimana maksud dari Al-Qur'an, kita harus belajar Al-Qur'an supaya mengerti apa saja yang dimaksud dari penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an juga berisi Al-Furqan. Furqan itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Qur'an ini membedakan antara hak dan batil. Al-Qur'an juga membedakan antara yang salah dan yang benar. Al-Qur'an juga berisi aturan-aturan yang membedakan antara aturan sebelumnya. Islam ini kan diturunkan oleh Allah, Al-Qur'an ini diturunkan sebagai penyempurna, sebagai pelanjut risalah dari nabi-nabi sebelumnya. Tapi Al-Qur'an ini beda, disitulah furqannya. Al-Qur'an ini sebagai mempunyai risalah sendiri yang membedakan Al-Qur'an ini dengan kitab-kitab sebelumnya gitu. Jadi di dalam Al-Qur'an sudah jelas yang hak dan yang batil, yang salah dan yang benar, bagaimana cara beribadah, bagaimana perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita tinggal menggunakannya saja gitu. Jangan sampai kita kemudian mencari hal-hal yang di luar lagi dari Al-Qur'an. Ketika kita mencari dari luar Al-Qur'an, berarti kita sudah menyalahi dari petunjuk yang Allah berikan gitu. Karena Allah ini yang paling tahu manusia. Allah ini yang menciptakan manusia, Dia yang paling tahu karakter manusia, oleh sebab itu Dia memberikan petunjuk yang namanya Al-Qur'an. Demikian juga kalau seumpamanya suatu pabrik menciptakan mobil, menciptakan produk motor atau mobil, kemudian dia menyertakan buku petunjuk untuk menjalankan kendaraan tersebut. Kalau suatu kendaraan isinya bensin, di buku petunjuk tersebut kemudian kita isi dengan solar atau dengan air, mobil itu tidak akan jalan, akan rusak. Demikian juga dengan Al-Qur'an. Kalau manusia ini sudah diberi petunjuk, kemudian dia menggunakan petunjuk itu tidak sesuai dengan petunjuknya, maka manusia itu akan tersesat, akan tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal kewajiban kita tentang kepada Al-Qur'an yang harus kita laksanakan agar interaksi kita di bulan Ramadan ini bisa dekat dengan Al-Qur'an. Yang pertama, tentunya kita harus mempelajari. Kita harus mempelajari bagaimana membaca, kemudian memperbaiki bacaan kita, kemudian kita mempelajari tafsir Al-Qur'an, kita mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an. Jadi bagi ibu-ibu pemirsa yang bacaan Al-Qur'annya belum benar, kewajiban pertama dia kepada Al-Qur'an adalah dia belajar bagaimana cara membaca Al-Qur'an. Nah, bagaimana memahaminya. Ya, bagaimana pengucapan tajwidnya, kemudian bagaimana keluarnya huruf, itu dipelajari dengan baik. Kemudian setelah itu tuntas, dia naik level. Level kedua adalah dia diwajibkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, kemudian dia diwajibkan untuk juga menghafal Al-Qur'an gitu. Jadi di dalam bulan Ramadan ini sangat dianjurkan memang kita mempererat interaksi kita dengan Al-Qur'an, memperbanyak bacaan-bacaan kita dengan Al-Qur'an. Kemudian kita juga berusaha untuk menghafal Al-Qur'an, menghafal ayat-ayat, mungkin kalau tidak sanggup yang panjang, yang pendek-pendek yang biasa dibacakan pada saat sholat kita. Kemudian yang ketiga, kita diharuskan untuk memahami apa yang dikandung di dalam Al-Qur'an. Nah, tentunya memahami ini memerlukan ilmu-ilmu tafsir, ilmu-ilmu bagaimana cara memahami Al-Qur'an. Kalau kita tidak bisa untuk mempelajari ilmu tersebut, kita bisa membaca kitab-kitab tafsir yang sekarang sudah banyak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia.
agar kita tidak salah memaknai suatu ayat gitu. Kadang-kadang kan ada orang-orang yang salah memaknai ayat sehingga yang dilaksanakan lain, bukan seperti yang dimaui oleh Al-Quran. Oleh sebab itu kita harus berpedoman pada ulama-ulama tafsir, ulama-ulama yang sudah terkenal, tafsir yang sudah beredar banyak. Kita sekarang ini tidak perlu lagi untuk belajar bahasa Arab susah-susah, tapi kita sudah bisa mempelajari terjemahan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, setelah memahami, kewajiban kita adalah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Itulah kewajiban-kewajiban kita 4 level. Yang pertama adalah kita mempelajari, membaca Al-Quran. Kemudian kita memperbanyak bacaan dan menghafal Al-Quran. Kemudian kita berusaha untuk memahami apa yang dimaksud Al-Quran. Dan terakhir adalah kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Al-Quran. Dengan demikian makna dari Syahrul Ramadan, Syahrul Quran ini dapat kita hayati dan kita laksanakan. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya, untuk tausiahnya, menambah kita semuanya jamaah di studio, mudah-mudahan dapat menambah wawasan untuk kita semuanya ya ibu-ibu ya. Juga pemirsa di rumah, materi yang sangat menarik tetap untuk kita ikuti dan kita kaji bersama. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Mutiara Ramadan, karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa, masih dengan ketiga tamu kita pada sore hari ini, dari jamaah Majelis Taklim Baruta, Majelis Taklim IWSS Kota Sorong, Majelis Taklim Al-Hidayah kilometer 12. Dengan narasumber kita Bapak Ustadz Haji Syaiful Maliki Arif, SHUD MSI, dan materi sore hari ini yaitu sangat menarik, yaitu bagaimana cara kita sebagai umat Islam hidup di bawah naungan Al-Quran. Tadi sudah dibahas, dikaji bersama, namun tak terasa kita sudah memasuki sesi dialog. Untuk itu pemirsa, saya akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang di studio untuk bertanya, namun sebelumnya saya memberikan semangat kepada jamaah. Apa kabar ibu-ibu soleha? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillah, semangatnya nggak kompak. Masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillah, semangat. Iya, semangat. Ini mungkin pikirannya di rumah, aduh sudah masak buat suami kah? Belum ya tadi ya? Iya. Ditinggal tadi sudah masak semuanya ya Bu ya? Sudah masak ya? Iya, sudah izin sama suami-suami ya Bu ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir sore hari ini menjadi ibu-ibu atau istri-istri yang soleha ya, amin ya rabbal alamin. Kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang bertanya di ujung sana dulu. Silakan ibu. Dari Majelis Taklim Al-Hidayah, silakan Bu yang mau bertanya. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Iya. Pak Ustadz yang saya hormati, baik, terima kasih. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, Al-Quran itu mengatur segala urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mengurus hubungan kepada sesama. Yang ingin saya tanyakan, ketika manusia itu diberikan ujian, padahal di dalam Al-Quran sudah dijawab bahwasanya ketika diberi ujian maka bersabarlah, karena sesungguhnya urusan seorang mukmin itu semuanya baik. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya mengatur hati kita ketika kita itu mendapatkan ujian seperti itu. Padahal kita tahu gitu loh, kita tahu jawaban di Al-Quran harus bersabar, tapi dalam penjelasan yang bagaimanakah sabar yang sebenarnya itu. Mungkin itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
kita tampung ya Ustadz ya sekalian. Silakan ibu yang cantik dan manis yang mau bertanya dari Majelis Taklim IWSS Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Saya Ibu Nurlia dari IWSS Kota Sorong. Silakan Ibu. Maaf Pak Ustaz, agak keluar sedikit dari temanya, tapi masih seputaran bulan puasa. Pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimanakah hukumnya orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi tidak melaksanakan sholat? Bagaimana hukumnya? Terima kasih Pak Ustaz. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, ini sholat 5 waktu atau sholat tarawih atau semua sholat? Semua sholat. Ya, terima kasih Ibu. Ustadz, 2 pertanyaan yang bagus-bagus dari ibu-ibu Al-Hidayah sama IWSS Kota Sorong. Bagaimana caranya mengatur hati kita? Ya, tadi dari Ibu Al-Hidayah, silakan. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya puasa namun tidak sholat? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang kita perlu yakin bahwa kita ini manusia. Manusia kan punya hati ya. Kita ini bukan robot, bukan benda yang tidak punya perasaan. Jadi wajar ketika kita ditimpa musibah kemudian kita bersedih atau kemudian menangis atau melampiaskan mencari hiburan untuk meredakan kegelisahan akibat musibah yang terjadi. Itu manusiawi, wajar gitu. Jadi tidak mesti bahwa ketika orang sedih itu kelihatan sedih atau kelihatan menangis kemudian wah ini berarti dia tidak sabar, tidak terima. Tidak, karena dia manusiawi gitu. Cuman yang perlu yang kita yakini di tiap musibah adalah kita harus yakin bahwa itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi Ibu sudah bilang bahwa semua ketentuan Allah itu baik gitu. Dan ketika kita ditimpa musibah, kita bisa tidak fokus di musibah itu supaya kita bisa move on gitu. Kita bisa memikirkan hal lain atau kita pikir mungkin saja dengan musibah ini Allah akan memberikan yang terbaik buat kita gitu. Mungkin dengan musibah ini kita bakalan naik kelas. Mungkin dengan ujian ini iman kita bisa naik kelas. Itu namanya positive thinking supaya kita bisa melupakan kesedihan dengan memberikan harapan-harapan yang besar untuk jiwa atau hati kita. Supaya kesedihan tidak berlarut-larut ya Ustaz ya. Yang jelas kita harus percaya kepada Allah. Jangan sampai musibah kemudian menyebabkan kita mempertanyakan Allah. Oh kenapa Allah begini? Ya, itu Allah tidak adil. Tapi kalau cuman sedih dan sedih sedikit itu tidak ada masalah karena kita ini manusia. Iya, wajar ya. Wajar. Terus yang kedua tadi Ustaz, bagaimana hukumnya puasa namun tidak sholat? Tidak sholat semuanya Ustaz. Jadi orang-orang yang tidak mengerjakan sholat tapi dia berpuasa, tentu orang itu tidak memahami agama ya. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah lama di majelis taklim pasti memahami pokok-pokok dari agama Islam gitu. Jadi sholat itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar gitu. Dan kewajiban itu adalah beban, kewajiban ketika tidak dilaksanakan akan berdosa. Dan sholat ini adalah tiang agama, pokok dari agama Islam yang paling penting gitu. Saking pentingnya sholat ini sampai-sampai perintah sholat ini disampaikan langsung kepada kepada Rasulullah SAW. Allah memanggil Rasulullah kemudian menyampaikan perintah ini dan untuk dilaksanakan. Dan ini adalah pembeda kita, pembeda dari yang muslim dan yang bukan muslim. Kalau dia muslim pasti dia laksanakan sholat karena sholat itu adalah kewajiban gitu. Dan tentunya berbeda kalau dia sholat, kewajiban sholat dengan puasanya. Sepanjang dia berpuasa kemudian menjaga hal-hal yang membatalkan puasanya ada, tapi dosa akibat sholat ini adalah dosa yang lain lagi yang harus dia tanggung karena dia tidak melaksanakan kewajiban. Dia dosa dan tidak dapat pahala tentunya Ustaz ya. Ibu berdua, mudah-mudahan apa yang disampaikan atau dijelaskan oleh narasumber dapat dipahami. Nanti kalau tidak kurang puas bisa ditanya lagi ya. Ya, kita berikan kesempatan kepada keluarga Baruta. Silakan yang mau bertanya. Kalau di belakang berdiri ya, silakan. Terima kasih.
Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya melanjutkan pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Taklim Al-Hidayatullah. Dengan Ibu siapa ya? Mohon maaf, saya dengan Ibu Sufiana dari Majelis Taklim Kerukunan Baruta. Yang saya melanjutkan pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Taklim Al-Hidayah. Kalau kita tadi kalau ditertimpa musibah ya, yang pertanyaannya, pertanyaan saya, di mana batas kesabaran manusia? Maksudnya biasa kan manusia itu mengatakan kita itu harus bersabar kalau mendapat ujian seperti yang Ustadz sampaikan, seperti yang tertera dalam Al-Quran. Sedangkan manusia itu sudah merasa sabar. Batas kesabaran manusia itu sampai di mana Ustadz? Saya pernah mendengar bahwa tidak ada batasnya. Sebenarnya tidak ada batasnya, itu hanya ujian. Jadi kita harus menjalaninya. Itu Ustadz. Terus yang kedua yang saya tanyakan, seperti yang Ustadz jelaskan tadi, orang-orang yang menjaga Al-Quran, yaitu kita berhubungan hablum minallah, hablum minannas. Yang saya tanyakan hablum minannas ialah jika di dalam kehidupan bertetangga ada tetangga yang satu dengan yang lainnya bercekcok seperti itu Ustaz. Iya. Tapi sampai dia mendekati ajalnya meninggallah seperti itu. Tapi belum berbaikan dengan keluarga yang satunya itu. Itu hukumnya seperti apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung satu lagi, silakan Ibu. Ya, lanjut saja Ibu sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Saya Kasmawati dari Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Iya. Yang ingin saya tanyakan pada Ustadz tentang bagaimana cara kita untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan atau membaca Al-Quran, karena tadi sudah dijelaskan bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk ya bagi orang Islam. Jadi kiat untuk senantiasa kita tetap istiqomah dalam membaca Al-Quran. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan bagus-bagus Ustadz. Yang pertama yaitu dari Ibu Vina atau Seviana ya tadi ya. Di mana batas kesabaran manusia Ustadz? Ya itu intinya ya. Yang kedua ada masalah dengan tetangga atau siapa sajalah, ada cekcok. Nah salah satunya dipanggil Allah, namun belum sempat minta maaf. Nah, itu intinya dua pertanyaan dari Ibu itu. Mungkin dijawab dulu, silakan Ustaz. Ya terima kasih. Tadi sebenarnya sudah dijawab dengan Bu siapa tadi, bahwa sabar itu kan tidak ada batasnya. Jadi kita kalau menentukan sabar tidak bisa, karena nisbi batasnya tidak kelihatan. Lain kalau bisa diukur baru bisa ada batasnya. Tapi ini kan perasaan. Ya. Siapa yang bisa tahu perasaannya orang gitu. Jadi harus sabar. Ya, jadi yang penting sikap kita dalam menyikapi musibah itu. Sabar, harus panjang sabarnya. Ketika musibah tidak putus-putus ya, dia harus sabar lagi gitu. Karena orang sabar disayang Allah. Ya. Dan memang tidak ada batas. Tergantung sikap kita bagaimana memaknai musibah itu. Jadi kalau kita makna itu dari Allah, seluruh ketentuan Allah itu baik, kemudian disitulah ada optimis kita untuk ikhlas bangkit ya, dari musibah. Menerima dengan ikhlas. Yang kedua Ustaz tadi Ustaz, ini ada masalah cekcok. Tadi sempat saya jelaskan bahwa ketika kita tidak bisa selaku seorang muslim itu soleh sendirian gitu. Kita rajin ke masjid, kemudian kita tidak peduli, kita aktif majelis taklim, kita tidak peduli dengan tetangga-tetangga kita. Dalam Islam ini sangat sangat aturan kehidupan bertetangga itu sangat-sangat diatur. Bahkan sampai-sampai banyaknya aturan dengan tetangga ini, sampai-sampai orang mengira bahwa tetangga itu nanti bisa jadi dapat warisan, padahal tidak gitu. Menghormati tetangga, berbuat baik kepada tetangga itu dihubungkan dengan keimanan kita.
dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, kita harus berbuat baik pada tetangga. Aturan-aturan sangat banyak tentang itu. Ada yang ada hadis yang mengatakan bahwa jangan sampai kita merasa kenyang kemudian ada tetangga yang lapar. Itu kita diancam dengan neraka. Kita bisa masuk neraka karena gara-gara itu saja gitu. Jadi jangan sampai kemudian amalan-amalan kita yang sudah kita bawa, sholat kita, pahala kita, puasa, zakat, itu kemudian habis. Diakibatkan kita tidak mampu menjaga hubungan baik dengan tetangga. Kita pernah menyakiti dia, kemudian kita lebaran, tidak bermanfaatkan, ketemu di masjid, kita cuek. Dia kan sakit hati terus ya. Sakit hati terus kalau itu betul-betul dosa. Syukur-syukur kalau itu bukan kesalahan kita, tapi itu kalau kesalahan kita karena kita menyakiti, dia bisa menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau dia termasuk orang yang teraniaya gitu. Tapi kalau dia sakit hati karena mungkin bukan kesalahan kita atau karena kelebihan kita atau ini, ya tidak ada masalah. Tapi Islam mengatur kita harus membina hubungan baik kita dengan tetangga apapun agamanya. Walaupun dia non muslim, selama dia menjadi tetangga kita, dia punya hak kepada kita. Itu selaku tetangga, kita harus berbuat baik, kita harus memperhatikan kebutuhannya. Jangan sampai kemudian kita merasa tentram, bisa beribadah nyaman, kemudian membiarkan ada tetangga kita yang kelaparan, kekurangan, sakit hati, atau sampai kita sakiti. Nah itu yang jadi intinya kita bertetangga sebagai manusia lebih baik kita ini meminta maaf lebih duluan daripada lebih mulia ya Ustadz ya. Iya. Makanya disediakan halal bihalal untuk menghalalkan. Pertanyaan dari Ibu Haji Kasmawati tadi Ustadz, bagaimana agar kita atau tip-tip apa agar senantiasa istiqomah dapat membaca Al-Quran? Silakan Ustadz. Memang istiqomah ini suatu yang berat. Mempertahankan amal ini sesuatu yang tidak ringan gitu. Tapi mungkin untuk menambah semangat kita ini mengingat-ingat kembali pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala ketika kita banyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kalau kita mengingat pahala kan kita tambah semangat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bergaul dengan komunitas atau teman-teman yang soleha. Dengan adanya teman-teman yang soleha, teman-teman yang saling menyemangati, ini kita juga ketika kita semangat kita turun, kita ada semangat lagi untuk terus beribadah, membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Iya. Begitu. Alhamdulillah ibu-ibu bertanya sudah dijawab oleh narasumber. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya Bu ya. Kalau belum puas nanti setelah acara bisa bertanya lagi. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Namun untuk pemirsa tetaplah bersama kami karena kita di penghujung acara nantinya kita berbagi kuis Ramadan. Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah yang berikut ini. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, terima kasih Anda semuanya masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Programnya CWM Channel semakin eksis dan masih dengan narasumber kita Bapak Ustadz Haji Saiful Maliki Arif SHUD MSI dengan ketiga kelompok atau jamaah pada sore hari ini dari Majelis Taklim Baruta, Majelis Taklim IWSS Kota Sorong, Majelis Taklim Al-Hidayah kilometer 12. Dan pemirsa, tak terasa kita memasuki session berbagi kasih ya, bahwasanya hadiah dipersembahkan oleh masing-masing Majelis Taklim yang hadir pada sore hari ini ya. Pemirsa di rumah juga bisa menghubungi kita di line telepon 0813 4460 7766. Nantinya kita akan memberikan pertanyaan pertama dari Majelis Taklim IWSS Kota Sorong. Wow, memang. Di mana ini? Di mana? Oh, di belakang. Ya, berdiri silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan kami untuk para pemirsa di rumah. Ya. Apakah kepanjangan dari IWSS dan siapakah ketua umum? Ketua dari Ikatan Wanita, ketua dari IWSS. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Sorong. Oke, terima kasih ya Ibu ya untuk pertanyaan. Pemirsa di rumah dengan line telepon 0813 4460 7766. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Wiwi. Ibu Wiwi. Di kilometer 8. Di mana? Kilo 8. Kilometer 8. Iya. Paspornya? Marhaban ya Ramadan. 1444 Hijriah. Iya. Jawabannya? Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Ya, ketuanya siapa? Ibu Haja Namira. Siapa? Namira. Ya, jangan salah-salah, Namiri ya. Kira-kira benar ya? Benar nggak salah tadi, Ibu? Benar ya? Alhamdulillah sudah 1. Kita memberikan pertanyaan kembali dari pertanyaan dari keluarga Baruta Kota Sorong. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama sumbernya hanya singkat saja. Nama ustadznya siapa? Oh, oke deh. Jadi pertanyaan dari keluarga Baruta Kota Sorong di line telepon 0813 4460 7766. Siapakah nama narasumber kita pada sore hari ini? Dijawab yang lengkap semuanya ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ibu. Wah, di penghujung Ramadan ya lapar. Waalaikumsalam. Silakan Bu, yang kuat sedikit suaranya, nggak dengar Bu. Dengan Ibu Murni. Ibu Murni di Kampung Bugis. Kampung Bugis, ya. Paspornya Bu? Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. 44 Hijriah. Rupanya ini keluarga dari IWSS karena teman-teman pada ketawa semua. Kenapa tidak datang di studio katanya? Iya. Ibu Murni jawabannya silakan. Lengkap ya Bu ya? Lengkap. Ustadz Haji Saiful Maliki Arif SH MSI. Detailnya salah semua ya Ustadz ya. Iya. Betul sudah. Kurang tepat. Betul. Ya, kita kurang tepat. Kurang tepat dia punya belakang ya. Silakan. Silakan mencoba kembali ya. Pemirsa di line telepon 08 13 44 60 7766. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya. Dari awal masih ada. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nawar di belakang gor. Ibu di belakang gor. Ya, paspornya? Ustaz Haji. Paspornya dulu. Marhaban ya. Marhaban ya Ramadan. Halo. Dia rebutan HP dengan anaknya. Ya. Ya, kita memberikan kesempatan lagi. Silakan. Halo, assalamualaikum. Tadi nama beliau saya sebut dari pertama pertengahan sampai akhir. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Jangan malu-malu. Assalamualaikum. Hadiahnya dipersembahkan oleh keluarga Baruta Kota Sorong. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ahmad.
Paspornya? Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Iya. Jawabannya yang lengkap ya Pak, jangan salah-salah terbolak-balik. Silakan. Ustadz Haji Saiful Maliki Arif MSI. Saya tanya ke orangnya dulu. Bagaimana Ustadz, benar? Ya benar. Benar. Bapak Ahmad, Anda beruntung. Terima kasih. Ahmad di mana? Ahmad, nggak tahu Ahmad di mana Pak Ahmad tadi ya. Ya. Silakan pertanyaan dari Ibu-ibu Al-Hidayah. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Majelis Taklim Al-Hidayah untuk pemirsa di rumah. Siapakah Ketua BKM Al-Hidayah kilometer 12 periode 2023-2026? Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Mudah-mudahan di jamaah di seputaran Hidayah bisa menjawabnya. Ya. Silakan pemirsa di line telepon 08 13 44 60 77 66. Siapakah Ketua BKM Al-Hidayah kilometer 12? Halo. Mudah-mudahan ada yang nonton ya yang di kilometer 12 Al-Hidayah. Ya, silakan pemirsa. Di line telepon 0813 44 60 77 66. Dua ya tadi. Ya. Kayaknya agak sulit karena tadi tidak dibahas dan tadi sudah disampaikan. Kita memberikan kesempatan kepada satu lagi. Silakan dari IWSS. Ya. Ya, sabar Bunda ya. IWSS. Tadi sudah disampaikan bahwasanya apa yang kita sampaikan boleh, silakan. Silakan Ibu. Lanjut, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ikatan Wanita Sulawesi sore hari ini. Ya. Yang kedua, siapakah nama MC atau pembawa dari awal Mutiara Ramadan sampai sekarang? Ya, pemirsa yang lengkap. Iya. Itu saja pertanyaannya. Iya. Di line telepon 0813 44 60 77 66. Silakan pertanyaan dari IWSS yang kedua, berbagi kasih. Halo, assalamualaikum. Halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ira di Jalan Nuri. Hah? Baira di Jalan Nuri. Iya. Paspornya? Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Iya. Jawabannya? Haji Tati Sulastri. Kamu tanya siapa ya? Betul. Betul tidak Ibu? Ya. Ya, Ibu, terima kasih. Anda beruntung. Bagi pemirsa yang mendapat hadiah, bisa ambil hadiahnya di kantor CWM di lantai 2 ya tentunya. Baik Ustadz, tadi kita sudah berbagi kasih jamaah di studio juga pemirsa di rumah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya hadiahnya untuk pemirsa tentunya. Dan Ustadz, tadi kita sudah istilahnya membahas materi kita sore hari ini panjang kali lebar, ibu-ibu juga pada tanya semuanya. Dari semua bahasan kita, closingnya silakan Ustaz. Ya, terima kasih pemirsa CWM Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir dan dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Suatu kenikmatan yang mungkin tidak diberikan oleh Allah kepada orang lain selain kita. Ini tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita dan ingin menjadikan kita orang baik, orang kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Oleh sebab itu marilah kita manfaatkan, kita isi dengan maksimal, kita semangat lagi untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang utama di bulan Ramadan ini, baik itu puasa, kemudian qiyamul lail,
kemudian dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, agar keberkahan-keberkahan Ramadan ini dapat kita miliki dan Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuni, memberi rahmat, kemudian membebaskan kita dan mengembalikan kita kepada fitrahnya sebagai manusia. Ya, makasih Ustadz. Sore hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu, mendapatkan wawasan. Terima kasih untuk tausiahnya Ustadz, jangan bosan-bosan. Juga terima kasih kita kepada sponsor yaitu Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, PT Penggadian Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, Abiyu Event Organizer, Toko Mas Mulia, Drevan Hotel, CNC Birthday. Dan pemirsa, ucapan terima kasih juga yang tulus kepada jamaah, ketiga jamaah pada sore hari ini, yaitu Majelis Taklim IWSS Kota Sorong, Majelis Taklim Baruta, Majelis Taklim Al-Hidayah kilometer 12. Terima kasih untuk kehadirannya, dan terima kasih juga kepada pemirsa yang tadi ikut sama-sama bersama kita, dan terima kasih Anda sudah bergabung. Terima kasih juga Anda sudah beruntung tentunya. Dan ucapan untuk kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah puasanya di esok hari. Semoga ibadah puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf jika ada kata yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.